Penguasa Alam Kayangan. Bab 19. Judul, Membuka Titik Pusat Cakra. Setelah mendengar kata-kata Sin Awan, Ning Savitri mencoba memusatkan tenaga dalam ke tangannya. Segera, hatinya sekali lagi bergetar. Itu karena dibanding sebelumnya, tenaga dalam yang mengalir ke tangannya tak terhalang oleh batas yang besar. Kecepatannya juga lebih cepat 20 atau 30%. Melihat reaksi Ning Savitri, Sin Awan mengangguk puas. Apa kau merasa lebih padat dan lebih cepat dari sebelumnya? Jika kita melepaskan sisa udara dingin di tubuhmu dan membersihkan meridianmu, kau akan memiliki suhu tubuh yang sama dengan orang normal saat tidak berlatih seni awan salju. Tak satupun dari efek samping negatif akan terwujud dan kecepatan di mana kau dapat menggunakan tenaga dalam akan meningkat setidaknya setengahnya. Tidak hanya itu, mulai sekarang, kecepatan di mana kau mengolah seni awan salju akan meningkat setidaknya 30%. Oh, aku hanya santai berbicara. Jika kau hanya mendengarkan dengan santai juga, maka itu akan baik-baik saja, karena kau tidak akan pernah membiarkanku melakukan hal-hal ini. Saat Sin Awan berbicara, dia sudah mulai membereskan barang-barang yang dia bawa dari rumah sakit. Apakah kau hanya mengatakan bahwa kecepatan di mana aku mengolah seni awan salju akan meningkat 30%? Ning Savitri tiba-tiba menoleh. Pernyataan Sin Awan benar-benar mengejutkannya, sedemikian rupa sehingga dia ingin mempercayainya, namun tidak dapat memaksa dirinya untuk melakukannya. Sebuah pil yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan pelatihan 10 atau 20% selama 1 atau 2 tahun, tanpa efek samping, tergolong harta langka. Begitu banyak sehingga akan menyebabkan pertarungan besar yang akan menimbulkan medan perang. Namun arti kata-kata Sin Awan sebenarnya adalah kenaikan permanen 30%. Kalimat ini jauh lebih menakjubkan. Jika ada sesuatu atau kondisi tertentu yang memungkinkan kecepatan kultivasi seseorang meningkat secara permanen sebanyak 30%, Ning Savitri percaya tanpa keraguan bahwa semua pahlawan dunia akan berkumpul untuk mendapatkannya dengan segenap kekuatan mereka. Ya, Sin Awan mengangguk. Terserah kau apakah mempercayaiku atau tidak. Sebaliknya, sikap percaya atau tidak Sin Awan menyebabkan Ning Savitri percaya kepadanya lagi. Itu, ditambah dengan dampak pengobatan yang dia alami sendiri, berarti dia tidak dapat mempertanyakan banyak hal ketika menghadapi hal-hal menakjubkan yang dengan rendah hati dia katakan sesudahnya. Perasaan ini mengejutkan dirinya sendiri. Istana awan salju telah ada di Pulau Jawa selama ribuan tahun, namun belum pernah mendengar adanya metode dengan hasil mengejutkan ini. Di kota Klaten yang kecil ini, pemuda yang baru berusia 16 tahun dengan pusat cakra yang cacat bisa tiba-tiba bisa mengatakannya dengan percaya diri. Dan juga membuatnya tidak bisa membiarkan dirinya sedikit percaya kepadanya. Jika itu benar-benar memiliki efek seperti yang kau katakan, lalu mengapa kau mengatakan bahwa aku tidak akan setuju jika kau melakukannya? Tanya Ning Savitri. Baiklah. Sin Awan mengangkat sudut mulutnya dan berkata, ini sangat sederhana. Jika kau memikirkannya, kau akan mengerti. Untuk mengekstrak udara dingin dari seluruh tubuh dan membersihkan meridian, maka aku pasti perlu menusukkan jarum di sekujur tubuhmu. Karena kau perlu ditusuk jarum di tubuhmu, tentu saja kau harus melepaskan pakaian. Paling tidak kau harus menunjukkan seluruh punggungmu. Kau bahkan tidak akan membiarkanku menyentuh tanganmu. Apakah kau bersedia melepaskan pakaian di depanku? Ning Savitri lagi-lagi dibuat terdiam. Baiklah, jarum perak telah digunakan. Aku harus membawa ini kembali ke rumah sakit. Sin Awan memberi senyum sok kepada Ning Savitri. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kau adalah istriku. Kemarin, di tengah malam, kau berlari keluar untuk membawakan selimut untukku. Jadi apapun yang aku lakukan untukmu itu sudah wajar. Melihat Sin Awan kembali saat ia mengemasi semuanya, ekspresi Ning Savitri terus berubah. Akhirnya, dia sekali lagi dengan sukarela berbicara. Aku selalu tahu tentang akumulasi udara dingin di tubuhku. Aku juga tahu bahwa tahap awal dari seni awan salju akan mengisi penuh meridian. Jika mengeluarkan udara dingin dan membersihkan meridian benar-benar dapat meringankan ketidaknyamanan tubuh, dan juga akan benar-benar memperbaiki penggunaan Profon. Apa kaitannya dengan peningkatan kecepatan di mana aku menumbuhkan tenaga dalam? Ini menyentuh pengetahuan medis yang sangat kompleks. Sangat kompleks, jadi aku tidak benar-benar ingin membicarakannya. Juga,
Aku yakin bahkan jika aku menjelaskannya, kau tidak akan bisa mengerti. Balas Sin Awan samar-samar. Keningnya hampir pecah menjadi keringat dingin. Dia awalnya percaya bahwa kata-kata sebelumnya ditambah dengan perawatan akupuntur telah berhasil meyakinkan Ning Savitri. Dia tidak menduga bahwa dia akan curiga bertanya tentang hal itu, dan langsung tentang inti masalahnya. Itu karena tidak ada sedikit pun hubungan antara kecepatan kultivasi, dan udara dingin dan meridian. Untungnya, Ning Savitri tidak meneruskan pertanyaannya. Tepat ketika Sin Awan selesai membungkus semuanya, dia berbicara lagi. Hal-hal ini, dari mana kau mempelajarinya? Dari teknik akupunturmu sekarang, kau pasti memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan sekolah kedokteran besar itu. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang baru saja kau katakan, maka tidak perlu menyebutkan kota Klaten ini, seluruh Pulau Jawa akan mengetahui namamu. Bagaimana kau bisa tetap tidak dikenal, dan malah memiliki reputasi sebagai orang cacat? Bergabung dengan sekolah kedokteran, Sin Awan meringkuk dengan jijik. Dia kemudian berbalik dan dengan tenang menyatakan, semua hal ini diajarkan oleh guruku. Gurumu, alis Sin Savitri berkedut. Dia belum pernah mendengar Sin Awan memiliki guru. Guruku adalah medical saint yang hebat. Seluruh hidupnya dihabiskan dengan menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang, dan dia menyelamatkan banyak orang yang sekarat dan terluka. Aku bertemu dengannya saat aku masih sangat kecil. Dia mengajariku 4 cara diagnosis medis, bagaimana cara menggunakan jarum, dan prinsip farmakologi dan toksikologi. Dia mengajariku bahwa di bawah langit, ada banyak sekali obat dan racun, hama dan tumbuhan. Akulah satu-satunya penggantinya. Kebaikannya terhadapku sama beratnya dengan gunung, tidak mungkin untuk dilunasi dalam hidup ini. Itulah sebabnya aku mengetahui beberapa teknik medis. Selebihnya, sebaiknya jangan terlalu banyak bertanya. Juga, jangan beritahu orang luar bahwa aku mempraktikkan pengobatan. Bahkan kakek dan bibiku sedikit pun tidak tahu. Selain diriku sendiri, kau satu-satunya orang lain yang tahu. Saat memikirkan gurunya yang sudah meninggal, Sin Awan tidak bisa menghentikan wajahnya untuk menunjukkan ekspresi sedih dan nostalgia. Ini adalah emosinya yang paling tulus, tanpa sedikit pun kebohongan. Emosi yang tulus ini juga mempengaruhi Ning Savitri, yang dengan yakin penuh atas kata-kata Sin Awan, dengan lembut berkata, kau yang masih muda dan memiliki keahlian mengejutkan dalam akupuntur, nampaknya gurumu pasti adalah dokter hebat. Dia dokter terhebat di dunia, tak ada tandingannya. Tegas Sin Awan. Penampilan Sin Awan menyebabkan keraguan batin Ning Savitri secara tidak sadar sedikit berkurang. Setelah ragu sedikit, akhirnya dia membuat keputusan. Kalau begitu, kau yakin bahwa apa yang kau katakan tentang membuat pelatihanku secara permanen 30% lebih cepat? Itu benar, sejak aku mengatakannya, maka aku tidak akan mempermalukan nama guruku sebagai dokter. Kau tidak akan berpikir untuk mencobanya kan? Sin Awan berbalik dan menatapnya dengan wajah penuh keheranan. Ning Savitri mendesah lega dan melirik. Kau yakin jika hanya perlu melihat punggung? Mata Sin Awan bersinar dan wajahnya mendekat. Dia tersenyum berkata, jika kau benar-benar ingin menunjukkan segalanya, maka tidak apa-apa juga. Alis Ning Savitri terkulai dan lengan baju merahnya dibentangkan. Tiba-tiba hembusan angin dingin menyerang seluruh tubuh Sin Awan, menyebabkannya menggigil. Dia berjalan menuju tempat tidur, dengan samar berkata, mari kita mulai. Biarkan aku melihat apakah teknik medismu sama ajaibnya seperti yang kau katakan. Namun, jika kau punya pikiran lain, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Sin Awan tersenyum licik, kau bisa membunuhku dengan tamparan. Sekalipun aku punya ide lain, aku tidak akan berani mencoba. Kotak jarum perak dan stoples sari bunga matahari merah yang baru saja disingkirkan sekali lagi dibawa keluar. Setelah itu, dia berjalan ke sisi ranjang dan berkata dengan wajah serius kepada Ning Savitri yang sudah duduk di atas tempat tidur. Lepaskan pakaianmu. Itu adalah kata yang murni, tapi ketika diteriakkan oleh Sin Awan, ini memberi kesan bahwa seorang tiran jahat memaksakan dirinya pada wanita yang tidak bersalah. Ketika memikirkan hal ini, hati terdalam dari teratai murni yang tidak tersentuh, dan dunia yang menantang adalah Ning Savitri, setelah mendengar kata ini, memiliki semacam reaksi. Namun, godaan kenaikan 30% permanen terhadap kecepatan pelatihan juga tanpa efek samping. Ini karena jika benar-benar berhasil,
Sama saja dengan mengatakan bahwa dengan bakat dan pemahaman yang sama, seni dan keterampilan tenaga dalam yang sama, dan lingkungan dan sumber daya yang sama, kemajuan dari mengolah 3 tahun akan setara dengan pelatihan 4 tahun. Setelah 1 abad, kau akan melampaui kemajuan lebih cepat 30 tahun. Sin Awan juga yakin bahwa meskipun Ning Savitri harus menanggalkan pakaian, dia tetap tidak mau menolak. Itu karena Ning Savitri jelas adalah gadis yang ingin naik ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Jika tidak, dia tidak akan bergabung dengan Istana Awan Salju tanpa mempedulikan konsekuensi dari kurangnya emosi dan gairah. Jika semuanya terjadi seperti yang dia katakan, maka harga semacam ini akan sangat pantas. Apalagi itu hanya bagian belakangnya. Ning Savitri memikirkannya seperti ini dan memperlihatkan punggungnya pada Sin Awan. Dia memejamkan mata dan membuka kancing gaunnya. Gaun merahnya perlahan meluncur di sepanjang bahunya yang harum dan lengan yang seperti batu giok. Bagian belakang putih yang mempesona dari seorang gadis cantik, tanpa jahitan untuk menutupinya, muncul di depan mata Sin Awan. Dia mengambil selimutnya, memegangi dadanya. Gaun merah itu terus meluncur turun, menunjukkan tubuh yang cukup dan memikat, memperlihatkan lekukan punggungnya yang seperti giok. Punggungnya ramping, namun tidak kurus, jernih dan berkilau. Kulit leher dan bahunya mulus lembut dan tampak merah muda, seolah-olah telah dilumasi. Tatapan tajam Sin Awan melebar, seolah-olah sedang tidak sadar. Segera mulai, kau tidak diizinkan untuk memiliki pikiran lain. Ning Savitri memejamkan mata, suaranya dingin. Bukankah tubuh wanita seharusnya dilihat oleh suaminya? Sin Awan dengan hati-hati bergumam, kemudian menutup mulutnya dan mengambil sebuah jarum perak. Begitu jarum di tangannya, ekspresinya menjadi berat karena berkonsentrasi. Karena Ning Savitri merasakan pengamanan napas Sin Awan di belakangnya, dia menelannya dan tidak lagi berbicara, dengan ringan menutup matanya. Meski sekarang pun, dia masih belum bisa percaya apa yang dikatakan Sin Awan adalah kebenaran. Tapi dia tidak dapat menahan godaan kenaikan 30% untuk kecepatan pelatihannya, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya. Suara angin bisa terdengar menemani pergelangan tangan Sin Awan. Jarum perak dengan ringan dan akurat menusuk titik akupuntur Tianzong di punggung Ning Savitri yang seperti giok. Jemarinya sama sekali tidak menyentuh kulitnya. Sin Awan mulai menggerakkan jari-jarinya seolah-olah sedang terbang. Jarum perak ditusukkan satu demi satu, dengan cepat dan akurat menusuk punggung Ning Savitri. Hampir sampai pada titik di mana semua yang bisa dilihat adalah bayangan yang bergoyang. Ning Savitri memejamkan mata, semua perhatiannya tertuju pada punggungnya. Dia mulai memperhatikan bahwa setiap kali jarum perak menusuk punggungnya, selalu ada sedikit kekuatan yang menyertainya. Penemuan ini segera menyebabkan jantung Ning Savitri berdegup. Dia sangat jelas tentang kondisi tubuh Sin Awan. Dengan pusat cakra yang cacat, dia hanya bisa berhenti di tingkat pertama ranah fondasi. Satu-satunya energi tenaga dalam yang bisa dia gunakan adalah jenis yang paling dasar dan paling kecil. Namun, saat masing-masing jarum dimasukkan ke punggungnya, meskipun energi tenaga dalam yang menyertainya masih ada, masih di batas atas untuk tingkat pertama ranah fondasi. Dia tidak tahu mengapa Sin Awan perlu menambahkan tenaga dalam pada jarum. Namun, ini jelas berarti bahwa dengan setiap jarum, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak memperhatikan 8 jarum pertama karena mereka ditempatkan begitu cepat dan konsentrasinya pada teknik Sin Awan. Ini membuatnya sejenak tidak bisa untuk menenangkan ombak di dalam hatinya. Pada titik ini, punggungnya telah ditusuk 23 jarum. Kecepatan Sin Awan juga mengalami penurunan. Jika Ning Savitri melihat ke belakang pada saat ini, dia pasti akan melihat bahwa seluruh wajahnya sedikit merah dan alisnya dilapisi keringat. Dan cerita pun bersambung.